Pada suatu hari, ketika Rapunzel yang memiliki rambut emas yang panjang mendatangi kota untuk melihat sirkus. Ia turun dari menaranya dengan bersemangat dan pergi ke pasar. Ketika ia melihat tenda dan lampu berwarna-warni, ia segera memasukinya. Ketika ia sedang mengagumi sekeliling, ia mendengar seseorang menangis dari kejauhan. Kenapa ada orang yang menangis di tempat yang sebahagia ini? Pikir Rapunzel. Dia menghampiri singa yang berada di sana dengan penuh keheranan. Wahai singa, apakah kau yang sedang menangis? Singa terlihat tidak bahagia, tetapi ia mengatakan, "Tidak, bukan aku yang menangis." Kali ini, Rapunzel melihat ke panda yang sedang berusaha mengendarai sepeda roda 1. Panda, apa kesedihan itu datangnya darimu? Panda terkejut melihat ke arah Rapunzel. "Tidak," ucapnya. "Aku tak bisa menangis saat sedang mengendarai sepeda roda 1. Rapunzel melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba badut menghalanginya. "Ayolah, mari kita tertawa," katanya sambil berlalu memutari bola. Saat Rapunzel memperhatikan badut itu dengan penuh kekaguman, tangisannya terdengar semakin dekat. Rapunzel tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya ketika dia memasuki tenda kecil lain di depan karena bocah kayu Pinocchio sedang melihatnya dari dalam sangkar sambil menangis. Pinocchio, apakah kau yang sedang menangis? Siapa yang menguncimu seperti ini? Tidak, aku tidak sedang menangis. Begitu dia mengatakan ini, hidung Pinocchio bertambah panjang. Rapunzel memaksanya untuk berterus terang. Tetapi setiap Pinocchio mengatakan, Aku tidak menangis, aku baik-baik saja. maka hidung kayunya semakin bertambah panjang. Pinocchio, kenapa kau harus berbohong? Aku melihatnya. Lihat, hidungmu semakin panjang. Cepat katakan padaku, siapa yang mengurungmu seperti ini? Pinocchio mengatakan pada Rapunzel bahwa pemilik sirkuslah yang telah mengurung dan menipunya. Apalagi semua dipaksa harus bekerja di sini. Ucapnya, Rapunzel tampak sedih dengan keadaan yang dialami Pinocchio dan yang lainnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang bahagia di sirkus yang membuatnya penasaran. Baiklah, aku punya ide yang sangat bagus. Rapunzel segera pergi dan muncul di depan pemilik sirkus. Hai, kau pemilik sirkus. Aku adalah pesulap yang terkenal. Aku punya lemari yang ajaib. Aku bisa membantumu memiliki uang yang sangat banyak. Pemilik sirkus yang jahat menerima tawaran itu begitu dia mendengar tentang uang. Sirkus penuh sesak. Setelah akrobatik dan pertunjukan seru, Rapunzel muncul di panggung. Pada pertunjukan kali ini, aku undang dengan hormat pemilik sirkus. Beri sambutan tepuk tangan. Pemilik sirkus naik ke panggung, diiringi tepuk tangan dan memasuki lemari, tidak menyadari segalanya. Bim salah bim. Setiap bagian lemari terkunci. Orang yang telah kalian lihat telah memaksa yang ada di sirkus ini untuk bekerja. Dia orang yang sangat jahat. Ayo teman-temanku, pergi dari sirkus ini. No! Penonton bertepuk tangan saat mengetahui kebenarannya. Dengan begitu, saat semuanya melarikan diri, Pinocchio datang dan memeluk Rapunzel. Terima kasih Rapunzel yang punya hati baik yang telah menyelamatkan kami. Pemilik sirkus yang rakus yang melakukan segala hal buruk demi uang akhirnya dihukum. Bagaimanapun, kekayaan sejati muncul dari kerjasama dan solidaritas. Seperti kekayaan antara Rapunzel dan Pinocchio. Pada satu masa, hiduplah seekor gajah kecil bernama Dimbu yang hidup bersama kedua orang tuanya
dan merasa bosan dengan hidupnya di hutan. Ia ingin pergi jauh menjelajahi tempat-tempat yang baru. Ia ingin menjelajahi hutan dan berkenalan dengan orang-orang baru. Namun sahabatnya si tikus kecil mengatakan bahwa dunia ini tempat yang sangat luas sehingga terlalu banyak tempat yang belum dikunjunginya. Akhirnya Dimbo memutuskan ia akan melakukan perjalanan panjang dan menjelajah tempat-tempat yang baru. Satu hari, ia menemui orang tuanya dan menceritakan niatnya tersebut. Aku bosan berada di hutan yang ini saja. Aku ingin pergi dan menjelajahi tempat-tempat baru. Di sini adalah rumahmu, Nak. Lagi pula kita tidak tahu apa yang menunggu di luar sana. Di luar wilayah hutan, sikap manusia bisa sangat membahayakan. Dimbo mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya, namun tidak terlalu menyimak apa yang disampaikan. Ia tetap menginginkan melihat dunia di luar hutan tempat tinggalnya. Malam harinya, ketika yang lain sudah tertidur, ia meninggalkan rumah dan berjalan ke arah pinggir hutan. Kondisinya terlalu gelap. Ia hampir tidak bisa melihat sekitarnya. Saat itu ia menyadari sesuatu menghampirinya. Sebelum ia mampu bergerak lebih jauh, ia menemukan dirinya terperangkap dalam sebuah jaring raksasa. Ia berusaha melepaskan diri, namun sia-sia belaka. Sesaat kemudian, ia mendengar suara-suara. Orang-orang berteriak, bersorak-sorai. Sebelum ia menyadari apa yang sedang terjadi, Dimbo diangkat dari tanah, lalu dipindahkan dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang gelap. Kotak ditutup rapat dan tiba-tiba mulai bergerak. Dimbo kecil yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba didengarnya sebuah suara. Jadi, mereka berhasil menangkapmu juga ya? Ketika ia menoleh ke arah suara itu, ia menyadari itu suara si kera yang juga berasal dari hutan. Siapa yang berhasil menangkapku? Manusia-manusia itu. Tapi mengapa mereka menangkapku? Aku tidak pernah berbuat apa-apa terhadap mereka. Aku juga seperti itu, tapi mereka merencanakan sesuatu terhadap kita. Si kera ternyata benar. Orang-orang yang menangkap Dimbo dan si kera bekerja pada sebuah pertunjukan sirkus di kota. Mereka membawa hewan-hewan yang mereka tangkap untuk menjadi objek pertunjukan. Pagi harinya, ketika tidak berhasil menemukan anaknya, ibu gajah menjadi sangat khawatir. Ia bertanya pada anaknya yang lain apakah melihat Dimbo, namun mereka juga tidak melihatnya sejak semalam. Segera ibu gajah menemui ayah gajah. Dimbo tidak ada, ia pergi. Rupanya ia melakukan apa yang telah dikatakannya. Kita harus menemukan sebelum sesuatu terjadi padanya. Keluarga Dimbo menemui sahabat Dimbo si tikus. Mereka menceritakan apa yang terjadi. Si tikus merasa sangat sedih. Ini semua gara-gara aku. Kukatakan padanya ada kehidupan lain di luar hutan. Jangan takut, kita akan menemukannya. Hari demi hari berlalu. Dimbo ditahan pada sebuah lokasi, dikelilingi kawat berduri di sebelah tenda sirkus. Kawannya si kera dikurung dalam sebuah kandang. Orang-orang sirkus mempersiapkan pertunjukan yang akan berlangsung 1 minggu ke depan. Dimbo memperhatikan orang-orang, tenda-tenda sirkus, dan truk-truk dengan takjub karena baru kali ini ia melihat sesuatu seperti ini. Apa sih artinya yang mereka sebut sirkus ini? Dan mengapa mereka menahanku di sini? Ketika Dimbo masih memikirkan hal itu, 2 orang datang dan membawanya keluar pagar kawat berduri. Ketika dibawa ke lokasi sirkus, Dimbo merasa ngeri terhadap apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, si pemilik sirkus yang juga merupakan seorang pelatih hewan menghampiri Dimbo dengan membawa cemeti di tangan. Kau harus melakukan trik persis seperti yang akan aku contohkan. Bagian terbaik dalam pertunjukan nanti adalah dirimu. Kalau kau tak patuh, maka kau akan dihukum. Dimbo sangat ketakutan. Ia berusaha melakukan trik yang diajarkan oleh pemilik sirkus. Di saat yang sama, sahabatnya si tikus mencarinya di seluruh penjuru hutan. Ia bertanya kepada seluruh hewan yang ditemuinya.
namun tak ada yang mengetahui keberadaannya. Burung kecil berwarna merah muda melihat si tikus yang kebingungan berjalan mondar-mandir, lalu terbang ke arahnya untuk menanyakan apa sebabnya. Aku mencari sahabatku, Dimbo. Dimbo? Maksudmu Dimbo si gajah kecil yang keras kepala itu? Iya, kelihatannya ia pergi meninggalkan hutan menuju ke kota. Ibuku pernah bercerita, ketika aku masih kecil, Dimbo menyelamatkan hidupku. Jika ia dalam kesulitan sekarang, aku bersedia membantu. Kau terbanglah ke kota untuk mencarinya. Jika ia berada di sana, maka kau pasti akan dapat menemukannya. Jangan khawatir, aku akan menemukannya. Si burung merah muda bergegas mengangkasa dan mulai terbang ke arah kota. Setelah terbang selama beberapa jam, ia melihat tampak tenda sirkus besar yang berwarna-warni dengan beberapa truk dari kejauhan. Ia terbang mendekatinya, dan apa yang dilihatnya? Beberapa orang tampak membawa Dimbo kembali ke dalam area berpagar kawat berduri. Ia bergegas terbang ke arah Dimbo. Halo Dimbo, aku gembira bisa menemukanmu. Keluarga dan sahabatmu sangat mengkhawatirkanmu. Beberapa orang mengurungku di sini. Mereka akan menampilkan aku pada pertunjukan minggu depan. Benarkah? Kau jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Aku harus pergi sekarang memberitahu kondisimu pada keluargamu. Si burung mengangkasa dan terbang menuju hutan. Dimbo sangat gembira mengetahui dirinya akan diselamatkan. Si burung kecil menemui keluarga Dimbo dan menceritakan segalanya. Ibu dan ayah gajah senang mendengarnya. Kita akan berangkat dini hari. Akan kita ambil kembali anak kita dari tangan manusia. Dini hari, keluarga Dimbo, si tikus dan si burung memulai perjalanan mereka ke arah kota. Para gajah dan si tikus tidak mampu bergerak secepat burung, sehingga perjalanan panjang menanti di hadapan mereka. Kembali ke sirkus, Dimbo dan hewan-hewan lainnya mempersiapkan diri untuk pertunjukan besar. Ketika kera menyajikan lawakan dengan para badut, Dimbo berusaha melakukan trik yang diajarkan pemilik sirkus padanya. Pemilik sirkus memintanya melakukan hal yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh seekor gajah. Sehingga Dimbo teringat akan apa yang terjadi padanya tatkala ia berusaha melakukan hal yang dilakukan hewan lain. Kuharap ibu dan ayah cepat datang menyelamatkanku dari sini. Satu hari telah berlalu, dan hari ini merupakan hari pertunjukan dimulai. Lampu-lampu sirkus berkilauan, dan banyak orang mendatangi tenda. Keluarga Dimbo, si tikus dan si burung mendekat ke samping tenda sirkus. Pada area berpagar kawat berduri, mereka melihat Dimbo. Itu dia. Ya, tapi bagaimana caranya kita menyelamatkannya dari tempat itu? Aku akan berbicara dengan Dimbo. Aku ikut. Si tikus dan si burung menghampiri Dimbo. Tikus menyelinap dari bawah pagar dan mendekati Dimbo. Shh. Dimbo, lihat kemari. Hai kawan. Sementara itu, si burung kecil mengamati pintu besi. Pintunya terkunci. Pasti akan sulit mencari kuncinya. Jika giliranku tampil tiba, mereka akan membuka pintunya. Saat itulah kita dapat melarikan diri. Baik, kami akan membuat rencana. Tunggu kami. Sementara itu, pertunjukan sirkus terus berlangsung. Si kera dan badut berusaha selucu mungkin sehingga dapat membuat penonton tertawa. Begitu pertunjukan mereka berakhir dan meninggalkan panggung, pemilik sirkus masuk ke dalam panggung. Penonton yang terhormat, yang selanjutnya akan kami tampilkan pertunjukan dari pesulap kami di atas panggung. Pemilik sirkus meninggalkan panggung dan menuju belakang panggung. Ia meminta pekerjanya untuk membawa Dimbo. Pekerja sirkus pergi keluar dan membuka pintu pagar di mana Dimbo dikurung. Saat itu juga terdengar suara yang keras. Ketika mereka melihat ke arah datangnya suara, mereka melihat 4 ekor gajah menyerbu ke arah mereka.
Mereka meninggalkan segalanya lalu kabur. Begitu mereka pergi, Dimbo dengan mudah melarikan diri dan sangat gembira bertemu dengan keluarganya. Ayo, kita harus menyingkir secepatnya. Tidak. Mereka terkejut mendengar perkataan Dimbo. Kita juga harus menyelamatkan kawan-kawanku. Ayo, kita alihkan perhatian orang-orang sehingga tikus dan burung bisa membuka kandang mereka. 4 ekor gajah itu mulai berlarian. Ayah gajah mendatangi tenda sirkus. Semua orang mulai berlarian ketakutan. Di saat yang sama, si burung berhasil membuka kunci kandang-kandang hewan lain. Tikus membuka kandang sehingga hewan-hewan bisa melarikan diri. Mereka berlarian ke arah hutan. Pemilik sirkus terkejut dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menjadi sangat geram. Saat ia berlari ke sana kemari, tenda sirkus jatuh menimpa dirinya. Dimbo, keluarga dan kawan-kawannya beristirahat sejenak begitu tiba di wilayah aman, jauh dari sirkus. Mereka semua merasa lelah, tetapi sangat gembira. Di saat yang sama, si kera menghampiri mereka. Dimbo, kami mengucapkan terima kasih kau telah menyelamatkan kami dari sirkus. Bukannya cepat-cepat kabur begitu ada kesempatan, kau malah memilih untuk menyelamatkan kami juga. Teman-teman, aku yakin kalian juga akan bersikap seperti itu padaku. Kehidupan di hutan mengajarkanku akan arti persahabatan dan saling tolong-menolong. Ya, kita harus peduli satu sama lain. Jika tidak, hidup akan sangat sulit bagi kita. Nah, Dimbo, kapan kau akan memulai perjalananmu kembali? Lain kali kalau kau berniat pergi dari hutan, kau harus memberitahu kami. Ayah, ibu, saudariku, saudaraku, aku minta maaf telah membuat kalian khawatir. Aku telah membuat kekacauan. Jangan khawatir, aku tak akan meninggalkan hutan yang indah ini lagi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke hutan. Tanpa pernah mengeluh lagi, Dimbo hidup berbahagia di dalam hutan. Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk. Lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama.
Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Turun dari panggung. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya.
Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang, jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah, ayah!
Lihat aku! Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Di suatu hari yang cerah, ketika semua orang berjalan untuk mencari hadiah pada hari ayah, Geppetto, pembuat mainan yang sedang berdiri sendiri di tokonya, melihat keluar dan tampak sedih. Karena dia tidak memiliki seorang anak yang akan memberinya hadiah pada hari ayah. Kucingnya bernama Tutu datang menghampiri, lalu duduk di pangkuannya. Oh, aku harap aku punya seorang anak. Tentu saja kau juga anakku, Tutu. Geppetto ingin membuat mainan boneka anak lelaki untuk pertama kalinya di hari itu. Dan dia mengambil potongan kayu pinus dan mulai memahatnya. Apa kau mengatakan sesuatu, Tutu? Geppetto mendengar suara asing ketika ia memahat kayu tersebut. Lalu Geppetto mengecat kayu itu yang ia pahat hati-hati sekali dan meninggalkannya di atas meja. Ia pergi ke depan tokonya dengan keheranan. Lalu kemudian kayu yang berbentuk boneka anak laki-laki itu melompat dari atas meja. Geppetto tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Halo. Ada boneka kayu yang bisa bicara berdiri di hadapannya. Kau boneka kayu yang bisa bicara. Kau adalah berkah di hari ayah. Hari ayah? Apa kau ayahku? Ya, anakku. Sekarang kau adalah anakku. Dan namamu adalah... Sebentar. Pinocchio. Pinocchio. Sekarang biar ku masakkan makanan yang enak. Ketika Geppetto masuk ke dalam, seekor burung pelatuk menghampiri Pinocchio. Hai nak. Tak tak tak. Apa yang kau tunggu? Di luar sangat indah. Keluarlah. Keluar? Ya. Tak tak tak. Pergi dan larilah. Seperti yang dikatakan burung pelatuk, Pinocchio pergi keluar dan mulai berlari. Ketika Geppetto kembali, ia tak dapat menemukan anaknya di mana tadi ia tinggalkan. Dengan sangat panik, ia berlari keluar untuk mencarinya. Tapi karena ia terlalu tua, ia kelelahan dan terjatuh. Sementara itu, Pinocchio yang terus berlari tersasar di dalam pasar. Oh, aku sudah menyusuri semua jalan. Sekarang aku bagaimana cara kembali ke ayahku? Ketika Pinocchio terus mencari jalan pulang dengan murung, perutnya berbunyi karena lapar. Ia melihat buah segar di hadapannya. Ia meraih dan mengambil pisang itu. Hei nak, kau tak bisa mengambil dengan gratis. Apa kau tak punya orang tua? Kau harus membayarnya. Oh, baiklah. Sebenarnya aku punya uang yang banyak, tapi semua ada di rumah. Lalu seketika, hidung Pinocchio menjadi panjang. Ah, hidungku! Hidungku! Ada apa dengan hidungku? Hidungku! Pinocchio terus lari karena panik. Kalau kau punya uang, kau harus membawanya ke sini, nak. Oh, tidak! Tidak! Jangan marah! Aku tidak bisa karena aku tidak punya uang, Tuan. Ketika Pinocchio mengatakan hal yang benar, hidungnya kembali ke ukuran semula. Tapi, ia terus berlari tanpa menyadarinya. Akhirnya, ia berhenti di depan kaca jendela dan melihat pantulan wajahnya di kaca. Hidungku sudah kembali ke ukuran yang semula. Tuan Geppetto masih mencari anaknya, menyusuri setiap jalan hingga malam. Kemudian ketika hujan mulai turun, ia menunggunya dan berteduh dan berharap kemungkinan anaknya melewati jalan itu.
Kau di mana, Pinocchio? Anakku sayang, kau di mana? Sementara itu, Pinocchio yang basah kuyup karena kehujanan dan tercium seperti kayu yang basah. Ia merasa putus asa lalu masuk ke dalam tong sampah untuk berteduh dari hujan. Kemudian pada pagi harinya, ia menyadari bahwa ia tak sendiri di dalam tong sampah. Hei, anak kayu. Aku sangat lapar. Biarkan aku gigit kakimu sedikit saja untuk mengisi perutku. Pinocchio sangat ketakutan. Ia ingin segera pergi. Tapi tikus itu mengambil kaki Pinocchio dengan tangannya yang besar. Tidak, lepaskan aku. Ayah aku seekor macan. Jika ia melihatmu, dia akan menggigitmu dalam satu gigitan. Jika ayahmu seekor macan, dia pasti punya ekor juga. Iya, aku juga punya ekor. Ketika Pinocchio berbohong, hidungnya kembali tumbuh lagi. Hidungku. Kalau begitu biar aku gigit ekormu. Pinocchio melompat dari dalam tong sampah dan ketakutan. Jangan gigit. Aku tidak punya ekor. Aku tidak punya ekor. Pinocchio berdiri di depan genangan dan menyadari melihat pantulan dirinya bahwa hidungnya kembali lagi ke ukuran semula. Hidungku bisa jadi panjang kalau aku berbohong dan bisa menjadi normal kalau aku mengatakan hal yang jujur. Kemudian, ia tak menyadari seorang pencuri jahat diam-diam menghampirinya dari belakang. Ketika si pencuri itu melihat boneka kayu itu berlari dan berjalan sendiri, ia ingin mencurinya dan menjualnya. Berkat kau, aku bisa punya banyak uang. Aku kaya sekarang. Lepaskan aku. Aku anak kecil sungguhan. Aku bukan boneka kayu. Master Geppetto mencari ke setiap toko dan setiap jalan. Ia mencari sepanjang hari, tapi ia tak juga menemukan Pinocchio. Mungkin anakku pergi ke pantai. Tapi bagaimana jika ia terjatuh ke laut? Geppetto menyusuri pantai dan terus memanggil nama anaknya. Tepat pada saat itu, ia melihat orang asing, pria bertubuh besar yang membawa bungkusan besar di belakangnya. Ia menghampirinya dan bertanya, apakah ia melihat boneka kayu anak-anak? Karena hafal dengan suara ayahnya, Pinocchio mulai berteriak. Ayah, aku di sini. Aku di sini. Ketika Geppetto mendengar suara dari anaknya Pinocchio, ia langsung meminta pria itu mengembalikannya. Sementara pria itu mengatakan bahwa ia akan menjualnya dan mendapatkan uang banyak, lalu mendorong Geppetto dan meneruskan perjalanannya. Seketika itu, Pinocchio coba untuk berbohong dari dalam bungkusan tersebut. Aku juga seorang pencuri. Aku juga punya uang yang banyak. Warna rambutku warna merah. Lalu sekejap, hidungnya menjadi panjang dan bungkusan itu sobek. Ia segera melompat keluar dari lubang itu dan lari ke arah ayahnya Geppetto. Ayah! Anakku! Ketika si pencuri menyadari hal itu, ia sangat marah dan menghampiri mereka. Geppetto melemparnya ke laut dan mengenai jaring. Si pencuri itu terjebak dalam jaring dan kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh ke laut. Geppetto dan anaknya Pinocchio saling berpelukan erat. Pinocchio segera mengembalikan hidungnya dengan mengucapkan hal yang baik. Aku anak yang pintar. Dan aku tidak mau mengecewakan siapapun lagi. Selain itu, aku sangat sayang sekali sama ayahku. Pada saat itu, keajaiban terjadi. Dan Pinocchio menjadi seorang anak manusia. Sejak hari itu, semua ayah dan anak di kota itu percaya dengan keajaiban yang diciptakan dari cinta, bukan dari kebohongan. Rapunzel dan para putri Ini sangat konyol. Aku pencuri saja. melawan para penyihir. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, di mana lentera menghiasi langit, Rapunzel, Cinderella, Duyung Arya, dan Putri Salju berkumpul di bawah mercusuar. Masing-masing putri
bersumpah membawa dunia ke arah yang lebih baik. Lalu mentari pun kembali terbit. Kawan Rapunzel, si kecil Klepsi, bangun lebih awal, lalu berangkat ke hutan ajaib untuk memetik buah ceri. Ceri-cerinya sangat ranum dan juga berkilau. Ia tak mampu menahan diri dan memakan sekeranjang penuh. Enak sekali. Lalu, Klepsi melihat rusa kecil melewati pepohonan. Kaki rusa kecil terluka. Halo, rusa kecil. Apa yang terjadi padamu? Ikut denganku. Aku kenal orang yang bisa menyembuhkanmu. Klepsi berbalik dan mulai berjalan ketika terjadi perubahan pada si rusa kecil. Matanya menjadi merah. Namun Klepsi tak melihatnya. Lalu mengajak si rusa menemui Putri Salju. Putri Salju memiliki kekuatan ajaib penyembuh hewan. Ketika Snow White mendekati rusa kecil untuk mengobati lukanya, wajah polos si rusa seketika berubah menjadi penyihir jahat Hela. Saat melihat Hela, Putri Salju ketakutan. Hela, bagaimana kau menemukanku di sini? Hela melambaikan tangan sihirnya dan tanah yang dipijak Putri terbuka. Lalu Putri Salju terjatuh ke dalamnya. Kau akan membusuk dan menjadi jelek, Putri Salju. Tak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Putri Salju terjatuh ke terowongan dan membawanya masuk dalam penjara bawah tanah. Di atasnya, putri yang lain menyadari Putri Salju menghilang dan kemudian mulai mencarinya. Putri Salju, di mana kau? Cinderella berjalan di lokasi tempat Putri Salju menghilang. Ia berjalan beberapa langkah ketika ia terjatuh ke ruang bawah tanah juga. Lalu, ombak mengirimkan pesannya melalui kerang laut dan Arya mendengarkannya. Hah, apa? Mereka ditahan di bawah tanah. Arya mengembalikan kerang kembali kepada ombak dan segera pergi menuju hutan ajaib. Di saat bersamaan, Rapunzel dan Klepsi berada di lokasi tempat Putri Salju menghilang. Putri Salju, di mana kau? Kemana kau pergi? Rapunzel, dengar. Aku terakhir melihatnya di sini. Saat mengucap kata itu, tanah kembali terbuka. Dan ketika Rapunzel akan terjatuh, Arya yang berusaha mengejarnya menyadari apa yang terjadi. Ia menggunakan kekuatannya untuk menarik Rapunzel agar tidak jatuh. Rapunzel terlindung dalam gelembung udara dan kembali ke atas. Saat Arya tiba di samping Rapunzel, tanah di samping mereka masih terbuka dan terdengar suara dari dalamnya. Tolong, selamatkan kami. Kami tidak bisa keluar. Begitu mendengar suara mereka, Rapunzel menurunkan rambutnya dalam lubang untuk menolong. Dengan berpegangan pada rambut itu, Arya turun ke bawah. Kami datang, jangan takut. Arya, awas. Ketika Arya berbalik untuk memeriksa, di sana dilihatnya Vega dan Hela. Vega, bagaimana bisa kau di sini? Sepertinya kau melupakan kekuatanku, Arya. Saat Arya lengah, Vega menembakkan senjata tinta dari lengan guritanya. Arya menciptakan perisai untuk melindungi dirinya. Di saat yang sama, di atas daratan, naga kecil milik Rapunzel Sidrado baru saja menyantap banyak buah naga, sehingga ia berubah menjadi naga raksasa. Melihat ini,
Rapunzel menyadari Drado memperoleh kekuatan yang besar. Drado, tolong kami. Drado mendarat dengan sangat keras sehingga Apa yang terjadi? Ia akan menimbun kita. Kita akan terjebak di bawah sini. menyadari bahwa inilah kesempatannya, Arya mengerahkan segenap kekuatannya untuk membuka jeruji penjara, lalu mengeluarkan Putri Salju dan Cinderella dari terowongan itu. Namun tentu saja, begitu sampai di permukaan, para putri belum keluar dari hutan. Bahkan, berada tepat di tengah hutan. Sina dan Camilla berdiri di depan para putri. Brumi, wahai Brumi sapuku, jadikanlah monster batu untuk mengalahkan para putri. Brumi, sapu sihir Camilla, menyapu potongan bebatuan dan menempatkannya di depan Camilla. Ketika sudah cukup banyak, Sina mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk mengubah batu-batu itu menjadi manusia batu raksasa. Raksasa itu mendekati para putri untuk melukai mereka. Rapunzel merentangkan rambutnya serupa tali dan mengikat kaki-kaki raksasa itu. Namun meskipun raksasa itu terjatuh, ia belum terkalahkan. Ia kembali bangkit dan mulai berlari. Aku tak bisa mengalahkannya. Arya berusaha menggunakan kekuatannya mengangkat raksasa itu dan mengirimnya ke tempat lain. Namun gagal. Ia berat sekali. Aku tak bisa mengangkatnya. Selanjutnya, Cinderella yang berusaha berteriak memohon bantuan pada seluruh hewan terkuat di hutan. Dengar aku, hewan hutanan perkasa. Raksasa baru akan melangkah untuk melukai hewan-hewan itu ketika Drado si naga menampakkan dirinya. Drado menyemburkan api ke arah raksasa batu itu. Raksasa itu kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah, namun tidak terluka. Ketika Drado kembali menyemburkan api, raksasa batu melepas bagian lengannya dan melemparkannya ke arah Drado. Duyung Arya menghentikannya, sehingga urung menimpa si naga. Drado menjadi sangat marah dan mengangkat raksasa batu dengan cakarnya, lalu membawanya terbang ke ujung tebing, lalu melepaskannya. Terjatuh dari ketinggian, raksasa batu pun hancur berantakan. Drado si naga dapat terlihat di perbukitan. Para penyihir merasa jeri pada kekuatan para putri dan juga naga, sehingga mereka segera berbalik dan menyingkir. Kalian tak akan mampu mengalahkan kami saat kami bersatu, penyihir. Kami punya para hewan, seekor naga, juga kekuatan super. Bahkan hanya sekelumit rasa kasih saja dapat memperbaiki segalanya. Lalu, para putri naik ke punggung Drado dan terbang ke mercusuar. Kebaikan sekali lagi mengalahkan kejahatan. Namun yang terpenting adalah mengajarkan kebajikan pada hati yang keji. Rapunzel, sahabat si rambut panjang. Pada satu masa, di negeri yang jauh, yang hangat oleh mentari, hiduplah seorang putri bernama Rapunzel. Ia tinggal bersama Pangeran Rob yang dikasihinya pada istana termegah di negeri itu. Satu hari, tatkala Rapunzel bermain ayunan dengan rambutnya di taman istana, ia mendengar suara yang belum pernah didengarnya. Pelanlah sedikit, aku bisa jatuh. Hah? Siapa yang berbicara? Aku tak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku akan jatuh. Apa aku sedang berhayal? Apakah itu suara hatiku? Suaraku! Aku! Suara yang didengar Rapunzel berasal dari sebuah penjepit rambut. Apakah kau tadi yang berbicara?
Tentu saja. Apa kau pikir kau sudah linglung? Penjepit rambut mungil itu berjalan, dan Rapunzel yang belum pernah melihat penjepit rambut berbicara mengikutinya. Apakah kau punya nama? Tentu saja. Namaku Klepsi. Itu artinya kau memang selalu bisa berbicara, Klepsi? Hanya kau yang sebelum ini tidak bisa kuajak bicara. Mengapa? Si kecil Klepsi berhenti dan menceritakan segalanya pada Rapunzel. Dahulu, aku adalah seorang gadis cantik sepertimu. Tentu saja, rambutku tidak sepanjang, sepirang, dan seberkilau milikmu. Sudahlah. Satu hari, aku pergi memetik buah mulberry hitam yang tumbuh di hutan kelam. Kau pergi sendirian ke hutan kelam? Kau tega menyela pembicaraan penjepit rambut yang bisa berbicara? Aku melihat pohon mulberry raksasa. Jadi ku petik buahnya. Saat itu aku melihat sebuah cahaya. Cahaya aneh di hutan. Aku jadi penasaran dan mendekati cahaya itu. Di hadapanku berdiri seorang wanita yang sangat tua dengan seorang anak. Anak itu adalah kau, Rapunzel. Wanita itu sedang mencuci rambut berkilau anak itu dengan air sungai yang ada di hutan. Ketika wanita itu mencelupkan rambut anak itu di sungai, rambut itu berubah menjadi bola-bola emas. Dia mengambil satu bola emas dan membisikkan sesuatu. Lalu bola itu kemudian berubah menjadi kipas emas. Ketika wanita itu mengipasi wajahnya menjadi semakin muda. Aku tak percaya pada yang kulihat. Jadi aku menghampirinya. Dan tiba-tiba ia berbalik. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sudah kau lihat? Katakan. Apakah rambut itu berubah menjadi emas? Begitu kataku. Lalu wanita tua itu yang menjadi muda merubahku menjadi penjepit rambut. Apa yang kau lakukan terhadapku? Oh, tidak, tidak. Mulai sekarang, kau menjadi penjepit rambut yang akan melindungi rambut Rapunzel. Benarkah? Ini terjadi karena aku? Kita harus bisa mematahkan sihirnya. Semuanya salah penyihir jahat Camilla. Hanya ia yang tahu bagaimana mengembalikanku menjadi manusia lagi. Rapunzel dan Klepsi sepakat untuk pergi ke menara tempat Camilla tinggal. Setelah mereka berjalan sebentar, di tengah hutan mereka menemukan sebuah sungai. Untuk menyeberangi sungai, Rapunzel membuat perahu kecil dari rambutnya. Mereka naik ke perahu menuju sisi lain dari sungai. Setelah berlari melewati pepohonan raksasa, akhirnya mereka melihat menara yang sangat tinggi. Di menara inilah aku pernah diperangkap. Jadi, bagaimana caranya kita ke atas, Rapunzel? Sebentar, kita amati ia dari lokasi yang aman. Rapunzel menempatkan Klepsi di ujung rambutnya. Di kedua sisi disematkannya dedaunan besar sehingga bagai layang-layang. Lalu, ia melemparkan rambutnya ke udara menuju puncak menara. Naik, maju terus, jepit mungil. Klepsi melayang di udara dan melongok ke dalam menara. Dilihatnya sebuah sapu menyapu lantai dengan sendirinya. Kemudian ia mendengar Camilla berbicara dengan sapu itu. Wahai sapu-sapuku Brumi. Katakan, bagaimana caranya agar ku dapat kembali rambut Rapunzel? Aku tak dapat hidup tanpa emasku. Jangan bersedih, Nyonya. Jika kau lihat keluar jendela, akan kau lihat rambut ajaib itu. Klepsi secepatnya turun ke tanah. Kau beraya, Brumi. Tidak, Nyonya. Sungguh, jika kau tak percaya, coba lihatlah. Dengan panik, Klepsi mengabarkan bahwa Brumi melihat kemunculannya. Camilla melonggok keluar jendela, meskipun ia tak percaya perkataan Brumi. Ketika ia menatap ke bawah,
ia melihat Rapunzel dan Klebsi melarikan diri. Berhenti! Jangan pergi! Aku sudah berubah. Aku tidak seperti yang dulu. Rapunzel berhenti sejenak. Klebsi, kau dengar tadi? Ia sudah berubah. Mungkin ia bersedia membantu kita. Tapi bagaimana? Rapunzel kembali ke menara bersama Klebsi. Camilla turun dari menara dengan menaiki Brumi. Begitu melihat rambut berkilau Rapunzel, matanya berbinar. Ia ingin menyentuh rambut Rapunzel sehingga ia mendekatinya. Jangan terlalu dekat, Camilla. Aku merindukanmu, Rapunzel. Jika dapat kusentuh rambutmu sebentar saja. Kita buat kesepakatan, Camilla. Akan kuberikan sebagian rambutku dan sebagai imbalannya, kau ubah Klebsi kembali menjadi manusia. Ya, tentu saja. Setuju. Rapunzel, serahkan rambut emasmu. Rapunzel mencabut beberapa helai rambutnya dan menyerahkannya pada Camilla. Camilla meraih rambut itu dan... Akhirnya, beberapa helai rambut bisa membuatku muda kembali. Cepat, sekarang giliranku. Ubah aku menjadi manusia kembali. Camilla yang sudah berada di atas Brumi terbang dan berteriak pada mereka. Kau harus bisa membuat naga di balik 7 puncak gunung tersenyum. Hanya itu satu-satunya cara agar kau bisa kembali menjadi manusia. Naga di balik 7 puncak gunung. Jika Camilla berkata jujur, kita pasti menemukan naga itu, Klebsi. Kau siap? Kita berangkat. Nyonya, apakah sungguh ada naga di gunung-gunung itu? Tentu saja tidak. Rapunzel mencepitkan Klebsi di rambutnya dan mereka bersiap memulai petualangan besar mereka menjelajahi gunung-gunung. Rapunzel, pertemuan para putri. Pada suatu masa, tatkala dedaunan musim gugur berjatuhan, para penyihir terkuat dan terjahat berkumpul bersama. Camilla, Xena, Hela, dan Vega. Bagaimana denganku? Memangnya aku pajangan? Jangan lupa ada aku. Dan burung hantu jahat. Mereka ingin mengalahkan setiap putri baik hati di dunia ini dan memerintah dengan keji. Di hari yang indah, Rapunzel melukis buah semangka di kebun istana. Semangkanya terlihat bagus ya, Klebsi. Rasanya pasti juga enak. Klebsi masuk ke kebun dan mencicipi semangka itu. Tiba-tiba, Drado si anak naga muncul di hadapannya. Drado menakut-nakuti Klebsi dengan tatapan galak, sehingga terpeleset dan terjatuh di atas semangka. Klebsi! Tingkah canggung Klebsi membuat Rapunzel tertawa, tetapi Drado tersenyum saja tidak. Lihat semangka besar itu. Apa yang terjadi? Salah satu semangka yang dilukis Rapunzel membesar. Semakin besar, hingga sebesar rumah. Rapunzel, Drado, dan Klebsi tidak percaya dengan yang mereka lihat. Apa kau lihat itu? Ayo kita lihat ke dalam. Ketika Rapunzel dan Klebsi masuk, mereka melihat sebuah kamar mungil dengan dinding berhiaskan pola biji buah semangka. Dan juga sebuah buku besar berkilauan. Buku para putri. Rupanya ada putri lain selain kau, Rapunzel. Sepertinya begitu. Ayo kita baca isinya. Siapapun putri yang menemukan buku ini harus membaca dengan penuh perhatian. Sehingga kau akan tahu putri yang mana tinggal di mana. Kau tidak akan tahu kapan kalian saling membutuhkan. Oh,
putri yang lain? Ketika keempat putri bersatu, mereka akan menyadari betapa kuatnya mereka dalam pertarungan. Dalam waktu dekat akan terjadi pertarungan antara putri-putri dan para penyihir. Siapa yang akan menang? Begitu kau selesai membaca, kau tak punya banyak waktu untuk mencari kawan-kawanmu. Temukan Cinderella terlebih dulu, yang lain menyusul. Dan ingat sayang, hati bersih berkumpul adalah yang terbaik. Rapunzel bercerita soal buku itu pada Drado dan memintanya mencari Cinderella. Si anak naga segera terbang untuk menjalankan tugasnya. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di satu tempat dan menemui dua tikus bernama Mozzarella dan Cheddar. Drado menyampaikan pesan Rapunzel bahwa para putri harus bertemu di bawah mercusuar. Mozzarella dan Cheddar segera memberitahu Cinderella, yang kemudian segera memberitahu putri yang lain. Ketika tiba di hutan ajaib, ia bertemu si Bintik yang sedang memetik blackberry. Hei Bintik, beritahu Putri Salju bahwa kami harus bertemu di bawah mercusuar. Bintik segera memberitahu Putri Salju. Ketika Putri Salju berangkat, ia bertemu dengan si Camar Ringo dan berkata, "Hei, Ringo! Ringo! Kau harus beritahu Duyung Arya. Para putri harus berkumpul di bawah mercusuar." Camar Ringo segera terbang ke istana pantai untuk memberitahu Arya. Namun Arya sedang tidak berada di istana. Ringo berdiri di dermaga dan mulai bersiul. Dolphy yang mendengar siulan Ringo muncul dari tengah gelombang. Ringo memohon agar Dolphy langsung menemui Arya dan mengabarkan pesan Putri Salju. Dolphy langsung berenang menuju kerajaan bawah laut dan mengabarkan apa yang didengarnya pada Arya. Segera setelah itu, Arya secepatnya berenang menuju mercusuar di permukaan air. Begitu tiba, ekornya langsung berubah menjadi kaki manusia dan segera menuju lokasi tempat berkumpulnya para putri. Hai, aku Duyung Arya. Jadi, kalian ini adalah putri-putri. Selamat datang, Arya. Aku Rapunzel. Aku Putri Salju. Dan namaku Cinderella. Nah, akhirnya kita bisa berkumpul. Mereka berbincang hingga malam tiba, saling berbagi cerita. Di ujung malam, kala lampu mercusuar menerangi lautan, para putri pergi menuju hutan untuk mengetahui kekuatan mereka. Saatnya menunjukkan kekuatan kita pada penyihir yang berniat menyebarkan kejahatan di muka bumi. Benar, kita harus bersiap. Cinderella mengabarkan kemampuannya berbicara dengan hewan. Aha, itu artinya kau bisa berbicara dengan Drado naga kecilku? Naga? Luar biasa. Wow, keren sekali. Drado kemudian muncul. Halo Drado. Kau bisa berbicara denganku? Ya, senang bertemu denganmu. Wow, kau benar bisa berbicara dengan hewan. Lalu, apa kekuatanmu, Duyung Arya? Aku bisa menggerakkan segala sesuatu. Arya memejamkan mata dan menyatukan kedua tangannya. Dengan cahaya yang terpancar di sekitarnya, diangkatnya putri-putri yang lain ke udara. Putri yang lain sangat terkesan. Arya menurunkan mereka kembali. Namun Cinderella kehilangan keseimbangan dan pergelangan kakinya terkilir. Oh,
pergelangan kakiku. Pergelangan kakiku sakit. Putri Salju menyentuh kaki Cinderella dengan kedua tangannya. Diiringi sinar hangat di antara dua tangannya. Luar biasa, Putri Salju. Kakiku sembuh. Aku bisa berdiri. Itulah kekuatanku. Tanganku bisa menyembuhkan. Akhirnya, Rapunzel membisikkan mantra ajaib pada rambutnya dan menerbangkannya ke angkasa. Ujung rambut emasnya terbagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian merunduk ke arah para putri dan menyebarkan debu emas. Lalu, bagian-bagian itu menyatu kembali dan membentuk sebuah jembatan yang bisa dilalui para putri. Kekuatanku adalah mampu mengendalikan rambutku. Wow, keren sekali. Putri Salju, Duyung Arya, Cinderella, dan Rapunzel yakin kekuatan mereka mampu mengalahkan para penyihir. Di satu sisi, terdapat 4 putri baik hati bersatu. Sementara di sisi lain, terdapat 4 penyihir jahat berkumpul. Bagaimana denganku? Aku masih di sini. Bersama burung hantu jahat. Tapi ingat burung hantu, dalam tiap kisah, yang baik selalu menjadi pemenangnya.